Bapak saudara sekalian, mari kita membuka Matius pasal 19. Kita akan membaca salah satu bagian yang terkenal di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang LAI beri judul Orang Muda yang Kaya. Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat ke-26. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan sebentar kami renungkan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, berikan pada kami bukan khotbah yang bagus, karena itu membuat kami tertarik pada manusia. Juga jangan berikan kepada kami khotbah yang jelek, karena itu akan membuat kami menghina firman Tuhan. Berikan pada kami firman yang boleh mengkoreksi kami, yang boleh tertanam di dalam hati kami, yang boleh membawa kami bertumbuh di dalam cinta kepada Allah dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kisah pemuda yang kaya ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal. Dia muncul di dalam semua Injil sinoptik. Dia muncul di dalam Matius yang kita baca, dia muncul di dalam Markus, dia muncul juga di dalam Lukas. Dan saya percaya bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara sekalian di ruangan ini pernah membaca kisah ini. Barangkali bukan cuma pernah membaca, tapi mungkin sering merenungkan kisah ini. Dan barangkali bukan cuma sering merenungkan kisah ini, tapi sudah sering mendengar khotbah dari bagian ini. Lagi pula kita beranggapan, ini bukanlah suatu kisah yang terlalu sulit dipahami. Betul ya? Mungkin Bapak Ibu membaca kisah ini sekilas seperti tadi dan ya kelihatannya itu bukan suatu kisah yang terlalu susah untuk kemudian kita pahami maknanya apa dan kemudian kita aplikasikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu mungkin membaca, ini adalah suatu kisah tentang pemuda kaya yang sombong. Sayang sekali ya, dia adalah seorang pemuda mungkin dengan banyak potensi, tetapi dia itu arogan, dia itu sombong. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia tanya perintah yang mana, Tuhan kasih tahu, dan kemudian dia masih merasa kurang. Tuhan kemudian minta dia jual hartanya, tapi sayang sekali pemuda ini cinta harta, dan kemudian dia nggak jadi ikut Yesus. Kesimpulannya adalah jangan seperti pemuda kaya yang sombong. Selesai khotbahnya. Bapak Ibu boleh pulang pergi makan soto dan lain sebagainya, gitu ya. Kisah ini terlihat sederhana. Membacanya sekilas pun kita tahu bahwa kisah ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, hati-hati ya, kamu jangan seperti pemuda kaya ini. Meskipun dia pemuda yang kaya, dia punya banyak potensi, tapi dia hatinya itu ada pada hartanya dan selesai. Tapi betulkah sesimpel itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa seharusnya kisah ini membuat kita muncul banyak pertanyaan Bapak Ibu. Kita harusnya penuh dengan pertanyaan ketika membaca kisah ini. Misalnya kita bertanya, apa sih sebetulnya arti menjadi kaya? Waktu saya baca kisah ini Bapak Ibu saya bertanya, apa kira-kira yang Yesus pikirkan tentang mereka yang sangat kaya? Saya garis bawahi. Bukan cuma kaya, tapi sangat kaya. Kira-kira Yesus itu mikir apa ya tentang mereka? Yesus bukan orang kaya. Yesus tinggal di mana saja dia bisa beristirahat pada malam itu, mungkin menginap di rumah banyak orang, kadang-kadang dia tidur di perahu. Yesus bukan orang kaya. Apa yang dia pikirkan tentang orang yang sangat kaya? Apakah orang yang miskin
yang living paycheck to paycheck ya, gaji tiap bulan habis buat hidup gitu ya, ngepas, itu lebih saleh di mata Tuhan Yesus dibanding yang sangat kaya. Kira-kira Bapak Ibu mikir apa ya? Betul nggak ya? Yesus bukan orang yang kaya, kira-kira dia lihat orang kaya seperti apa, yang sangat kaya seperti apa, apakah yang miskin itu lebih saleh di mata Tuhan Yesus, lebih rohani dibanding yang kaya misalnya. Apakah nasihat Yesus untuk menjual harta dan memberikannya bagi orang miskin ini harafiah? Ini satu advice, satu nasihat, one size fits all. Bapak Ibu tahu itu ya? Satu ukuran nih, bajunya bisa melar nih. Semua orang mesti pakai baju yang itu, karena bisa melar. Apakah nasihat Yesus itu nasihat yang satu bagi semua orang secara harafiah, atau ada makna yang lain? Apakah orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga, dikaitkan dengan unta masuk ke dalam lubang jarum, atau bisa tapi sulit? Ya, mesti nunduk kamu ya, mesti rendah hati kalau mau masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita dari sekian belas ayat ini kita seharusnya bisa punya banyak pertanyaan. Kita bisa punya banyak pertanyaan dari 10 ayat ini atau belasan ayat, kalau ditambah ayat 27 sampai dengan ayat 30 kita harusnya banyak pertanyaan. Dan pagi ini kita akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari kisah ini. Nah sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berkhotbah KKR regional, ada satu nasihat umum tentang khotbah, yaitu kalau di dalam satu teks ada banyak tema, pilihlah satu. Jangan coba untuk gali semua, nanti jadi PA, 2 jam khotbahnya. Kita harusnya pilih satu, tapi hari ini kita akan coba untuk melanggar nasihat umum bagi para pengkhotbah ini, dan kita akan coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa yang Yesus mau dari kekayaanku? Kalau Bapak Ibu yang tidak kaya, jangan berpikir, oh berarti khotbah ini bukan buat saya gitu ya. Karena yang kedua, apakah kekayaan hanya tentang uang? Ini penting. Apakah kekayaan hanya tentang uang? Dan yang ketiga, bagaimana kita yang kaya, nantinya kita akan melihat kita semua itu kaya, itu mendapatkan keselamatan. Ayat 16. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini dimulai dengan seorang pemuda itu datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 16 dikatakan ada seorang datang kepada Yesus. Di bagian yang lain dikatakan oleh Lukas, dia adalah seorang yang muda dan dia adalah seorang pemimpin. Markus menggambarkan dia bukan cuma muda, dia bukan cuma pemimpin, dia datang kepada Yesus dengan begitu personal, dengan begitu intim. Di dalam versi Markus dia berkata kepada Tuhan Yesus, good teacher, guru yang baik. What must I do to inherit eternal life? Apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal itu? Di dalam versi yang kita baca di dalam Matius, dia seorang yang datang dan kemudian dia juga bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang lain, itu pernah muncul satu peristiwa yang mirip dengan bagian ini. Yaitu ketika Lukas mencatat perumpamaan Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus itu didatangi oleh seorang ahli Taurat, dan kemudian ahli Taurat itu mirip dengan pemuda ini. Dia datang kepada Yesus dan dia datang untuk mencobai Yesus. Dia tanya juga kepada Yesus pertanyaan yang sama. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Ini ahli Taurat di dalam Lukas pasal 10. Tetapi orang muda ini beda. Dia adalah seorang yang datang kepada Yesus dengan kelihatannya satu ketulusan. Dia datang kepada Yesus untuk bertanya kepada Yesus. And as far as we know, sejauh yang kita tahu, dia datang mencari jawaban dari orang yang tepat. Dia datang sebagai seorang yang haus. Dia datang untuk mendapatkan jawaban. Dia datang untuk mendapatkan suatu terobosan di dalam hidupnya karena dia pengen tahu ada satu yang dia kurang dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Gak salah Bapak Ibu sekalian, waktu kita melihat bagian ini, Yesus memang berkhotbah kemana-mana. Yesus memang mengajar di mana-mana. Dan pada suatu ketika, seperti hari-hari yang lain, orang itu datang kepada Yesus untuk bertanya pertanyaan penting. Pertanyaan yang dia tanyakan juga bukan pertanyaan yang buruk. Hari ini orang bisa datang ke gereja dan kemudian misalnya Bapak Ibu ajak seorang yang belum percaya, dia akan datang kepada hamba Tuhan yang berkhotbah dan dia akan tanya pertanyaan yang dia paling inginkan. Dan pertanyaannya bukan gimana caranya jadi lebih kaya, bukan. Gimana caranya investasi, bukan gitu ya. Dia datang kepada Yesus untuk bertanya pertanyaan yang baik. Dia datang kepada Yesus untuk bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Saya pengen Bapak Ibu dan saya kita melihat satu hal dan kita sepakat gitu ya, bahwa pemuda ini bukan hanya datang kepada orang yang tepat. Dia juga datang dengan pertanyaan yang tepat. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Dia bukan datang bertanya pertanyaan yang buruk, dia datang pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat. Barangkali kalau kita bayangkan ya, pemuda ini itu sudah punya banyak hal. Dia seorang pemuda, dia seorang kaya, Lukas tambahkan dia seorang pemimpin, dia mungkin sudah punya banyak hal, dan kemudian dia datang untuk tambah sesuatu yang dia rasa kurang. Kalau kita bayangkan apa di dalam pikiran pemuda itu mungkin seperti ini.
Saya sudah punya banyak hal, tambah satu hal lagi, ya tidak masalah. Tambah satu hal lagi, saya bukan cuma mau jadi orang yang baik dan pemimpin, saya mau jadi pemimpin yang komplit, yang lengkap, yang punya segala sesuatu, dan bukan cuma materi, tapi juga secara rohani. Bagus ya Bapak Ibu ya. Kalau orang seperti ini ada di GRI Semarang, ya kita bersyukur, puji Tuhan ya. Bukan cuma pemuda ini potensinya banyak loh. Bukan cuma dia ini orang yang ada di dunia sana punya jabatan, punya kapasitas, dia juga mencari yang rohani. Kurang baik apa gitu. Kadang-kadang orang timpang, maunya rohani saja di luar, ya enggak mau kerja gitu ya. Kita enggak mau yang seperti itu. Yang seperti ini potensi jadi jemaat. Kalau hari ini ada di GRI Semarang, ya kita langsung kasih dia katekisasi gitu ya. Kalau perlu kita carikan jodoh supaya dia menikah di GRI Semarang sekaligus. Ya, harusnya seperti itu. Saya selalu, kalau saya khotbah kepada pemuda, saya coba munculkan satu istilah buku-buku yang menarik gitu ya. Mungkin pemuda ini sudah baca, kalau Bapak Ibu tahu, The 7 Effectual Habits of a Highly Effective Young Man. Gitu. Dia sudah baca semua itu. Dia sudah baca tentang growth mindset. Dia sudah baca tentang bagaimana menjadi pemuda yang ideal. Dan dia mau mendapatkan itu, maka dia datang kepada Yesus. Sekali lagi ya, orangnya itu sudah bagus, motivasinya kelihatan tulus, beda sama ahli Taurat. Ahli Taurat datang, Tuhan Yesus tahu dia mencobai dirinya, dia mau mencobai Yesus, maka Tuhan Yesus jawabnya dengan perumpamaan, orang Samaria yang baik hati, Lukas 10. Tapi pemuda ini tepat, datang kepada orang yang tepat, dengan pertanyaan yang tepat. Tapi coba perhatikan bagaimana Yesus jawab orang ini. Jawaban Tuhan Yesus, kira-kira ya kalau saya parafrase, apa sebabnya kamu tanya tentang yang baik? Karena cuma satu yang baik, yaitu Allah. Nyambung enggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya hari ini orang tanya kepada Anda sebagai pengurus, sebagai jemaat di GRI Semarang, Pak, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya percaya Bapak Ibu akan jawab, bukan perbuatan baik, tapi anugerah. Datang pada Tuhan, gitu ya. Kenapa Yesus tidak jawab seperti itu? Dia justru jawab, kenapa kamu tanya tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Ini kan tidak nyambung Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya, Yesus itu sedang membicarakan suatu pengakuan iman mereka, orang Yahudi, bahwa yang baik itu adalah Allah. Ini satu pengakuan yang sudah diturunkan kepada orang Yahudi sebagai identitas mereka. The only one is good is God. Yang satu-satunya yang baik adalah Allah. Dan mungkin yang Tuhan Yesus maksudkan, kalau kita baca di dalam seluruh kisah ini adalah orang muda, jangan fokus pada apa yang kamu bisa dapatkan bagi dirimu, tapi lihatlah kepada kebaikan Allah. Tapi pemuda itu enggak paham Bapak Ibu sekalian. Maka Yesus tambahkan guidelines-nya, aturannya. Jika kamu mau masuk ke dalam hidup atau kehidupan kekal itu, turutilah segala perintah Allah. Dan ini bagian yang saya suka sekali Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan Yesus mengutip Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan. Cocok ya? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Kalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, perbuatlah semua perintahnya. Mengutip Imamat 18 ayat 5. Tapi pemuda itu barangkali seperti banyak orang hari ini, dia pengen Yesus lebih spesifik. Atau lebih pragmatis, lebih praktis. Perintah yang mana? Ayat 18. Seakan berkata ya Bapak Ibu ya, Pak khotbah ojo sing ruwet, jangan yang ribet. Make it simple, buat lebih sederhana. Buatlah khotbah itu praktikal. Ya, ini kan kita sering mengatakan begitu ya. Ketika khotbah itu sulit, Pak, oke lah, saya percaya itu bagus. Tapi buatlah lebih praktis, make it simple. Agama itu jangan kompleks. Saya pengen tanya, simple aja. Perintah yang mana sih? Perintah yang seperti apa? Pemuda kaya ini Bapak Ibu sekalian mewakili banyak orang Kristen yang juga menginginkan agama kita hari ini itu menjadi sebuah list, bucket list, ya, satu yang bisa dicentang satu demi satu, yang sederhana dan mudah untuk diikuti. Saya bukan melawan khotbah yang praktikal Bapak Ibu sekalian, tapi kadang-kadang kita harus introspeksi diri. Yang kita maksud dengan praktikal adalah kalau bisa agama itu sekedar satu list yang kemudian ini saya sudah centang ya. Oke, peraturan kedua, ini saya kurang, ya udah besok sudah saya centang lagi dan seterusnya. Make it simple, perintah yang mana sih? Kalau Imamat 18 ayat 5 tadi, segala ketetapanku kata Allah. Yesus mengatakan, kamu tahu kan ya, kamu harus melakukan perintah-perintah Allah. Maka pemuda ini dia tidak puas. Kalau bisa buat lebih sederhana, yang mana perintah yang harus
diikuti. Apakah cukup misalnya jika aku pergi ibadah setiap hari Minggu? Kalau misalnya Tuhan mengatakan pemuda kaya ini dikasih tahu sama Tuhan Yesus, peraturannya sederhana, tiap minggu ya, ojo bolos kebaktian. Wah itu gampang Bapak Ibu. Oke, saya akan centang perintah itu. Setiap minggu saya akan datang kalau perlu gitu ya. Kalaupun saya tidak bisa beribadah, saya akan bikin ringkasan khotbah dari YouTube misalnya. Atau misalnya perintah yang mungkin diharapkan oleh pemuda ini adalah perkasih persembahan. Kalau kamu tidak bisa kebaktian tidak apa-apa, tapi jangan lupa transfer ya ke rekening dari gereja. Kalau perintahnya seperti itu, saya percaya pemuda ini juga akan berkata, siap guru yang baik, saya akan melakukan itu. Make it simple, please, and I'll do it. Bapak Ibu sekalian, mungkin Tuhan Yesus itu diharapkan oleh dia untuk kasih satu even outstanding fit lah. Satu perintah yang kalau bisa susah pun tidak apa-apa, tapi satu. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya ada orang tanya, Pak gimana ya supaya saya itu dijamin mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan misalnya saya jawab gini, kamu tahu KKR regional minimal setahun kamu ikut 5. Maka Bapak Ibu akan merasa, aduh itu berat ya, 5 cuti ini 5 kali 7 hari. Ya ini lebih gitu ya, tapi itu pun saya akan coba lakukan. Kalau bos saya tidak kasih izin cuti, saya pindah kerjaan yang bisa kasih saya cuti. Atau saya kerja sendiri, yang penting saya bisa ikuti 5 KKR regional setiap tahun. Kira-kira mungkin itu yang pemuda ini harapkan. Susah, tidak apa-apa, tapi saya mau lakukan yang simple, yang mana? Dan Tuhan Yesus itu mengatakan ini ya, ini jawaban Tuhan Yesus, waktu ditanya perintah yang mana, Tuhan Yesus masih baik hati. Dia bilang sama pemuda itu, kamu tahu kan ya, hukum ke-6 sampai hukum ke-9 dikutip oleh Tuhan Yesus. Di dalam bagian ini dia mengatakan, kamu tahu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hukum ke-6 sampai hukum ke-9 dan ditutup dengan hukum ke-5. Dan kemudian golden rule-nya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi saya masih rasa agak tidak puas Bapak Ibu sekalian karena pemuda itu masih berkata kepada Tuhan Yesus, itu saya sudah lakukan. Sekali lagi ya, kita berimajinasi Bapak Ibu sekalian ya. Pemuda ini potensial, dia datang dengan pertanyaan bagus kepada guru yang tepat. Tapi pemuda ini rasa dia sudah lakukan semua perintah-perintah Musa itu. Hukum 6 sampai 9, hukum 5, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hari ini saya jadi Tuhan Yesus, saya mungkin langsung ngomong kepada pemuda itu, bohong lu. Hukum Taurat sudah kerjain semua, lalu kita langsung, kalau saya Tuhan Yesus, saya akan cari di mana dia itu berbohong, kemudian saya akan langsung ngomong, minggu lalu lu nggak ikut PA. Gitu. Katanya ikuti semua hukum Taurat, persekutuan doa nggak pernah datang misalnya. Oh kamu sudah lakukan semua, saya akan langsung lihat hatinya, dan kemudian berkata, kebaktian aja lu masih ketiduran kok, sudah rasa lakukan semua ya, sombong sekali. Tapi Tuhan Yesus nggak lakukan itu. Tuhan Yesus nggak lakukan itu mungkin karena secara jasmani pemuda itu memang melakukan hukum-hukum itu semua. Mungkin enggak sih? Kalau secara motivasi mungkin enggak mungkin. Kalau secara motivasi bisa, enggak bisa. Karena pasti motivasi orang melakukan ada bolongnya, pasti. Tapi secara jasmani apakah dia mungkin melakukan semua hukum Musa? Ya mungkin. Contohnya Bapak Ibu sekalian, Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 6 mengatakan begini, tentang kebenaran menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini dari sebelum dia percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Jadi mungkin tidak secara jasmani? Mungkin. Secara rohani tidak tentu. Karena motivasi orang bisa salah. Tapi secara jasmani dia mungkin lakukan. Jadi waktu pemuda ini, kita baca kembali gitu ya, pemuda ini datang pada Yesus, tanya, dijawab, terus dikasih perintah, dia mengatakan saya sudah lakukan itu semua, asumsikan dia memang sudah lakukan itu semua. Maka Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu bohong, kemudian ngomelin dan seterusnya. Tuhan Yesus mungkin agree lah, oke secara jasmani kamu sudah lakukan. Pertanyaannya, mengapa pemuda yang sudah lakukan semua itu, kalau benar, itu masih mencari satu hal lagi. Mungkin karena dia itu merasa ya, masih nggak komplit Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika dia itu melakukan semua hukum yang dia itu tadi dengar dari Tuhan Yesus, dia masih tahu ada kurangnya entah apa itu. Ada satu hal yang nggak cukup dan dia merasa not good enough.
Bapak Ibu perhatikan ya cara berpikir ini ya. Dia mungkin sudah lakukan semua, kita anggap itu dia sudah lakukan, tapi dia masih merasa ada satu yang gak komplit di dalam hatinya. Maka dia tanya kepada Tuhan Yesus, perbuatan apa yang harus dilakukan? Di dalam catatan versi Markus 10 ayat 21, Yesus itu dengan kasih berkata, kalau kamu mau sempurna, bahasanya itu teleos, komplit, kalau kamu mau komplit, dengan kata lain, betul, ada satu yang kurang dari kamu. Satu yang kurang. Kalau kamu mau the greater righteousness, ada satu yang kurang. Kalau kamu mau kesalehan yang lebih besar, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saya ulang Bapak Ibu ya, pemuda ini datang, tanya pertanyaan yang tepat, kepada guru yang tepat, dia ngomong dia sudah lakukan semua perintah-perintah itu, Tuhan Yesus tidak ngomong dia bohong gitu ya, dianggap itu dia sudah lakukan, ada satu yang kurang, kalau kamu mau komplit, kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin, dan kemudian ikutlah aku. Kita berhenti sejenak Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati menafsir ayat ini karena gampang keliru. Yang pertama, ayat ini tidak mengajar ada higher level of discipleship, dan lower level of discipleship. Bukan. Waktu kita baca bagian ini Bapak Ibu sekalian, ada orang menafsir begini. Oh ini Tuhan Yesus itu kasih ada dua level ya. Kalau kamu mau jadi orang Kristen level premium, cukup ya ikuti hukum Musa. Kalau kamu mau jadi murid Tuhan Yesus level gold, business class, kamu harus jual semua, bagikan pada orang miskin, hidup miskin, ikut Tuhan Yesus. Itu level lebih tinggi. Bukan ya. Kenapa bukan? Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 48, Bapak Ibu boleh catat, Matius pasal 5 ayat 48, Tuhan mengatakan begini, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Cuman ada satu level. Orang Kristen, Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus bilang, kamu harus sempurna seperti Bapamu di surga itu sempurna. Jadi tidak ada level ekonomi ya, level ekonomi. Kalau level hamba Tuhan, itu yang di sini, yang jual semua, yang masuk STT, kemudian hidupnya miskin merana gitu ya. Terus misalnya makan mesti nasi pecel gitu, enggak boleh nasi stick, enggak ada makan stick sama nasi gitu ya. Harus semua itu yang susah, itu level premium. Enggak ya, bukan itu. Karena, sekali lagi, Matius 5 ayat 48, standar Kristen adalah perfection, kesempurnaan. Tuhan Yesus yang bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Bukan, nek bisa kamu sempurna yo, bukan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi Kristen itu tidak ada levelnya Bapak Ibu sekalian. Level ekonomi, level bisnis, level apa first class, apapun tidak ada. Bukan itu. Jadi ayat ini bukan untuk mengatakan kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen yang biasa sudah cukup, tapi kalau mau lebih tinggi jual. Bukan ya, bukan itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ayat ini tidak mengajarkan semua orang untuk jual harta mereka dan memberinya kepada orang miskin secara harafiah. Di gereja abad pertama, Kisah Rasul pasal 2, kalau Bapak Ibu baca ayat 42 sampai 46, dikatakan mereka itu hidup seperti semua kepunyaan mereka milik bersama. Tapi bukan berarti mereka itu tidak punya kepemilikan sendiri. Contohnya misalnya ada Lydia di dalam gereja mula-mula yang juga orang kaya. Tidak semua milik Lydia itu menjadi milik gereja, tidak. Ada juga Ananias Safira yang kemudian dibunuh oleh Tuhan karena mereka itu jual semua, kemudian mereka mau pamer, mereka ngomongnya kasih semua padahal tidak semua. Gitu. Tuhan marah kepada Ananias dan Safira. Karena memang tidak dituntut untuk kasih semua kepada gereja, tidak dituntut. Jadi bukan itu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung gitu ya, oh yang penting bukan harafiah, noted, thank you, langsung dicatat, hati-hati. Karena seorang teolog namanya Gundry bilang begini, fakta bahwa perintah ini tidak harafiah memberi ketenangan hanya kepada mereka yang tamak. Menarik Bapak Ibu ya, jadi waktu saya baca ini orang langsung tertarik untuk tanya, apakah perintah Yesus ini harafiah atau tidak? Begitu dijawab tidak langsung lega ya, berarti itu tamak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan lega juga. Kalau gitu apa makna dari perintah Tuhan Yesus? Tentu bukan karena dia benci orang kaya, tetapi ia senantiasa memberikan peringatan bahayanya kekayaan. Tuhan Yesus pernah membandingkan dua tuan, yaitu dia, Allah, dan mamon, uang. Di bagian lain ia berkata cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Voltaire, seorang filsuf ateis, bahkan menilai bahwa agama dari semua orang,
Mau agama Kristen, Buddhis, atau apapun, agama dari semua orang pada akhirnya adalah mamon, kata Voltaire, seorang ateis. Bahkan jika saudara belum yakin betapa mengerikannya kuasa uang, satu fakta dibagikan pada pagi ini, di dalam Injil hanya satu kali ini di mana Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, dan ditolak. Kenapa? Karena uang. Orang lain langsung meninggalkan perahunya, meninggalkan jala ikannya, meninggalkan rumah cukai, Matius. Tetapi cuma satu kali ini Yesus panggil orang menjadi muridnya, mengikut dia, dan kemudian ditolak. Cuman karena uang. Dan cuma satu kali ini. Cinta akan uang bisa muncul di dalam banyak sekali. Terlalu takut keluar uang karena merasa aman kalau banyak uang di rekening. Hati-hati. Terlalu gampang keluar uang untuk memamerkan diri punya ini dan itu. Hati-hati. Terlalu fokus mencari uang, saya tidak katakan tidak boleh. Terlalu fokus mencari uang, hati-hati. Menghalalkan segala cara demi uang, apalagi hati-hati. Jadi apa sikap orang Kristen yang tepat menyikapi uang? Mari kita coba lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kita keluar sedikit dari Matius, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19 adalah sikap mengenai keuangan yang paling penting yang muncul di dalam perjanjian baru. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai ayat 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi yang pertama, jangan sombong atas apa yang kamu punya, itu titipan dari Tuhan. Yang kedua, jangan menaruh keamanan jiwamu pada kekayaan, karena itu dari Tuhan. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jangan lupa, kekayaan sejati adalah kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Kenapa? Karena ayat 19, dengan demikian ia mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari anak-anaknya. Jangan sombong karena apa yang kamu punya itu titipan. Jangan menaruh keamanan jiwamu pada kekayaan karena itu dari Tuhan. Jangan lupa kekayaan sejati adalah kebajikan di dalam membagi, di dalam memberi. Itu sikap uang, Bapak Ibu sekalian. Ini sikap orang Kristen akan uang. Uang adalah benda yang netral. Sebagai hamba, uang bisa berguna di dalam banyak pelayanan. Tetapi kalau uang menjadi tuan, dia akan merusak di dalam banyak hal. Kembali Bapak Ibu di dalam teks ini. Kalau begitu bagaimana pembacaan yang seharusnya dari ayat ini? Kalau ini bukan tentang higher and lower righteousness, Kristen premium dan Kristen ekonomi. Kalau ini bukan perintah secara harafiah, mesti jual semua dan hidup miskin. Kalau begitu bagaimana pembacaan yang seharusnya? Tuhan pertama memberikan peringatan akan uang, tetapi yang kedua, mari kita fokus pada aspek yang lebih penting. Aspek pemuritan dari ayat ini. Jadi, what if? Bagaimana kalau ini bukan soal charity? Bapak Ibu tahu charity ya? Bagikan kepada orang miskin, itu charity. Bagikan kepada yang membutuhkan, itu charity. Bagaimana kalau ini bukan soal charity saja, dan bukan hanya soal uang saja, meski tentu ada sikap yang harus diambil, tapi bagaimana kalau ini utamanya adalah soal mengikut Yesus? Kita melihat fokus permintaan Tuhan Yesus itu bukan cuma jual dan kasih selesai. Tidak. Tetapi dilanjutkan dengan datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu kita seringkali fokus pada yang pertama karena kita takut kita disuruh jual harta kita gitu ya. Kalau kita yang tidak punya harta ya tidak apa-apa gitu. Apa yang mau dijual tidak ada gitu. Fokusnya bukan uang, bukan charity, tapi soal mengikut Yesus. The selling and the giving, menjual dan memberi, itu practical application, aplikasi praktis bagi si pemuda itu. Karena kalau dia tidak lakukan itu, dia tidak bisa ikut Yesus. Berarti pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana. Karena pemuda itu tidak bisa mengikut Yesus karena dia mengikut kekayaannya. Pemuda kaya itu harus mengikut Yesus dan demi mengikut Yesus dia mesti jual. Berarti Bapak Ibu sekalian, bagi kita belum tentu soal uang. Bisa saja betul soal uang, tapi bisa soal yang lain. Bagi kita bisa saja ini mengenai hal-hal yang bahkan bukan uang sama sekali di dalam kehidupan kita yang kita mesti jual, bagikan, dan kemudian kita bisa ikut Tuhan Yesus. Simpan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita kembali pada pemuda itu meninggalkan Yesus dan kemudian dengan dia dikatakan dengan sedih, dia dikatakan dengan
Bahkan di dalam bahasa ayat Hasri itu dengan merintih dia itu harus meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Itu satu hal yang sebetulnya sangat ironis kan ya. Karena berarti waktu dia punya banyak, dia justru makin dibelenggu, bukan makin merdeka. Kita sangat terkesima dengan istilah financial freedom. Tapi pemuda ini menunjukkan tidak ada freedom di dalam keuangan dia yang banyak. Dia menghampiri Yesus karena mengira dia bisa dapatkan kehidupan itu. Tetapi justru dia tidak rela keluar dari belenggu hatinya. Striking but not surprising. Mengagetkan tapi sebetulnya kita tidak terlalu kaget waktu kita melihat bahwa mengikut Tuhan Yesus ini urusan yang demanding. Dan ternyata pemuda itu tidak lagi rasa harga yang harus dibayar itu worth it sebanding dengan yang dia dapatkan. Kembali Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus kasih perintah yang seperti tadi ya. KKR regional 5 kali setahun misalnya. Pemuda itu mungkin masih worth it itu. Kalau itu syaratnya mendapat hidup, masih worth it, masih untung, masih cengli. Tapi begitu dia diminta untuk kasih semua yang ada di dalam hatinya, waduh, enggak lagi worth it ya. Tuhan Yesus itu jadi kalah bagus kalau dibandingkan dengan harta dia, harta pemuda itu. Tuhan Yesus minta a total commitment to the kingdom, tetapi pemuda ini enggak siap dengan demand dari Tuhan Yesus. Apa yang Yesus minta? Yesus minta dia tidak bersandar pada kekayaan, tetapi kepada Yesus. Dan dia tidak sanggup melakukan itu karena dia mencintai hartanya yang banyak. C.S. Lewis mengatakan, Tuhan seringkali menemukan kita itu sebagai makhluk yang setengah hati, yang membodohi diri dengan minuman dan seks dan ambisi yang tidak sebanding sukacita terbesar yang ditawarkan olehnya kita, kata C.S. Lewis, terlalu mudah puas dengan kondisi kita. Pemuda itu dia mudah puas dengan kondisi dia. Dia sedih. Dia tidak pura-pura sedih, dia beneran sedih. Karena dia pengen Yesus, tapi ternyata tidak worth it. Rugi. Pertanyaannya bagaimana dengan Anda dan saya? Di dalam bagian lain Tuhan pernah menggambarkan hal kerajaan surga itu seperti orang yang melihat ada harta karun terkubur di satu ladang, kemudian dia jual semua miliknya dan dia beli ladang itu karena ada hartanya di situ. Tapi berarti pemuda ini seperti lihat tanah itu bagus loh. Tanah itu menarik loh. Tapi tanah gua sendiri juga bagus. Bapak Ibu kalau pernah beli tanah ya, kan Bapak Ibu lihat ya, oh ini tanah bagus, oh ini tempat strategis, oh ini tanahnya surat-suratnya jelas. Bagus kan ya? Tapi waktu mahal sekali Bapak Ibu kan mikir ya, masih untung ya kalau tak jual tanahku yang di sana buat beli tanah yang ini untung enggak ya? Nah pemuda itu lakukan itu. Dia lihat harta dia, waduh banyak ya. Yesus ini juga bagus, Yesus ini juga berharga. Tapi tanah gua juga bagus. Tanah gua juga bagus. Pertanyaannya bagaimana dengan Anda dan saya? Kembali pada kita, apa barrier kita untuk mengikut Yesus? Mungkin memang uang, mungkin juga hal lain. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa uang itu jadi contoh di dalam bagian ini? Di dalam Matius, Markus, Lukas, 3 Injil sinoptik muncul kisah ini karena mungkin memang cinta akan uang itu satu barrier yang paling besar. Bukan karena uangnya, tapi karena apa yang uang itu datangkan. Kenapa uang itu menarik? Bukan karena kertas itu tidak ada artinya. Angka itu tidak ada artinya. Tapi uang menarik waktu dia mendatangkan power. Mendatangkan kuasa. Kuasa untuk membeli sesuatu, kuasa untuk membeli seseorang, kuasa untuk membeli jabatan, kuasa untuk membeli pengakuan. Di dalam kata-kata Nietzsche, seorang ateis, manusia pada dasarnya punya will to power. Kehendak untuk berkuasa. Memiliki power. Sehingga di dalam dunia berdosa pada akhirnya cinta akan uang adalah cinta akan diri. Cinta akan diri. Kita pengen gain something untuk dipegang. Banyak hal mungkin menjerat kita dan bukan uang pada hari ini. Uang mungkin satu yang besar dipakai sebagai contoh, tapi di balik uang itu adalah apa yang diri pemuda itu cintai. Yaitu dirinya sendiri. Apa itu idol? Berhala. Berhala adalah gambar Allah. Betul ya? Pada zaman dulu orang akan buat patung, kemudian dia akan mengatakan ini dewa petir, ini dewa hutan, ini dewa ini dan itu. Kemudian ditaruh di rumahnya, kemudian dikasih sesajen disembah. Pada hari ini saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, di mana Anda dan saya mendapatkan gambar Allah paling gampang? Ada yang tahu? Di mana mendapatkan gambar Allah paling gampang? Gampang Bapak Ibu sekalian, mau dapat gambar Allah gampang sekali. Bapak Ibu ngaca saja, itulah gambar Allah. Yourself, dirimu. Kita dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Berarti pada saat kita melihat ke cermin itu, kita sedang melihat gambar Allah.
Dan kita suka gambar itu. Dan kita menyembah gambar itu. Kita worship diri kita sendiri. Apa yang kita punya dan cintai sedemikian rupa yang tidak mungkin kita lepaskan dalam hidup kita, itulah yang mungkin Tuhan Yesus kalau kita datang kepada Dia pada hari ini, guru yang baik, Dia akan berkata kepada kita, Filbert, lihatlah hartamu ya, juallah itu, bagikanlah itu, relakanlah itu pergi, datang kemari dan ikut aku. Dan mungkin bagi saya, bukan uang, karena saya tidak punya banyak uang, tapi mungkin yang Dia minta adalah, Filbert, juallah semua pride-mu itu, kesombonganmu itu. Because you cannot follow me if you don't do it. Karena kamu tidak bisa mengikut aku kalau kamu tidak menjual kesombonganmu. Apa yang mungkin Tuhan akan katakan kepada Anda dan saya? Uang bisa jadi, tapi mungkin juga hal lain. Bagaimana dengan mimpi? Mimpi bisa mendorong kita giat bekerja. Tapi what if? Bagaimana kalau Yesus minta kita merelakan mimpi kita itu pergi? Bagaimana perencanaan yang kita sudah susun itu kalau kemudian Tuhan mengatakan kepada kita, kepada nama Anda masing-masing, relakan proyek kerjasama yang kamu doakan itu. Bagaimana kalau Tuhan minta kita melepaskan pasangan yang, kalau Anda berpacaran begitu ya, yang tidak sepadan. Mungkin karena itu dosa, jelas Tuhan akan minta kita lepaskan dosa itu. Mungkin karena itu berpotensi membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin juga Dia tidak memberikan alasan apapun dan Dia tetap meminta kita melepaskan itu just because, hanya karena Dia tahu hati kita yang utama. Tuhan Yesus itu berhak menentukan standar bagi orang-orang di dalam kerajaannya. Dan standar Dia adalah, Matius 5 ayat 48, perfection, kesempurnaan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Dia tahu ketika hati kita bercabang, Dia tahu ketika kita setengah hati, dan Dia tidak menahan dirinya ketika mendidik kita. Dia tidak tahan pukulannya ketika mengoreksi kita. Dia nggak concern dengan happiness pemuda kaya itu. Sedih loh dia. Tadi saya bilang di awal kan ya, kalau orang seperti ini datang ke gereja kita, kemudian mau beribadah, kemudian masih ada kelemahan, terus kemudian misalnya ya, saya itu bilang sama dia, aku nggak usah lah jadi jemaat, aku masih ini kan ya, korupsi kan ya, udah aku pergi aja. Bapak Ibu pasti ngomong, oh jangan gitulah Pak, dia kan masih berproses. Jangan gitulah, orang sudah mau jadi jemaat itu susah loh. Di Geri itu cari jemaat itu susah. Sudah mau masuk jadi jemaat jangan ditolak. Kalau bisa kita itu layani dia, ya dia belum sempurna sih, tapi kan dikuduskan. Gitu kan ya. Kalau saya lakukan itu di cabang tempat saya melayani di Surabaya, pasti penatua akan tegur saya kan ya. Ini sudah hamba Tuhan masih muda, galae gitu ya. Berubah dong yang baik. Karena pemuda itu dia mau belajar. Tapi Tuhan Yesus di sini, saya bukan mengatakan Bapak Ibu mesti kasar sama orang ya. Tapi Tuhan Yesus di sini concern utamanya bukan kebahagiaan dari pemuda itu loh, bukan. Dia pulang sedih loh. Dan sedihnya nggak ditulis pura-pura sedih, dia beneran sedih. Harusnya kan kita rangkul dia kan ya. Kita bawa dia itu di dalam komunitas kita. Ya sih, belum sempurna. Tapi siapa yang sempurna gitu kan ya. Tapi Tuhan Yesus dia tidak hold punches, dia tidak menahan pukulannya. Di sini adalah pria yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, dan mungkin dia bermoral karena dia melakukan hukum-hukum Musa. Dia bukan pria brengsek yang hidup dalam dosa dan kemudian pengen merusak pekerjaan Tuhan. Ya tidak mungkin, mungkin barangkali tidak. Bahkan mungkin bisa dikatakan sangat pasti tidak. Tapi Tuhan itu tidak menahan pukulannya. If you want to be complete, kalau kamu mau menjadi sempurna, complete, telios, satu yang kurang. Jualah hartamu, jualah desire-mu, kehendakmu untuk apapun itu, penerimaanlah, kekuasaanlah, kekayaanlah, jualah itu, dan datanglah kemari ikut aku. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang di hadapan Tuhan Yesus, apakah kita akan berpaling sedih dan kecewa karena kita itu tidak sanggup membayar yang Tuhan itu minta bayar? Bayangkan pemuda kaya itu adalah kita yang membawa semua hukum yang kita sudah kerjakan. Tuhan, saya sudah beribadah tiap minggu, saya sudah melayani, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah membayar harga. Lalu kemudian Tuhan tunjuk pada kita apa yang kita masih terus sembunyikan di dalam hati. Apa desire kita di dalam hati yang kita itu sembunyikan dalam-dalam di sana. Dan Tuhan itu minta itu. Kok ya masih kurang ya? I've done many things. Sudah kulakukan banyak hal. Kok masih kurang di hadapan Tuhan Yesus? Ayat 23-24. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah bahkan
seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya bagian ini? Nggak sulit dipahami. Apa artinya? Artinya it's impossible, mustahil. Orang kaya, baca, orang dengan desire untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan lebih mudah, unta masuk lubang jarum. Unta bisa masuk lubang jarum? Nggak bisa. Maka artinya it's impossible untuk Anda dan saya yang punya desire yang kita sembunyikan di dalam hati masuk dalam kerajaan Allah. Perkara mustahil ini. Banyak orang coba untuk bikin ayat ini lebih bisa diterima ya. Pada zaman dulu ada yang namanya lubang jarum itu di pintu gerbang kota. Itu gerbang itu tembok itu panjang, tapi di gerbang itu ada pintu kecil disebut needle's eye, lubang jarum. Kalau orang bawa muatan dengan onta, bisa masuk situ, tapi caranya ontanya mesti berangkang, ya, kakinya ditekuk, terus maju pelan-pelan sambil diseret sama tuannya pakai tali. Berarti orang kaya bisa masuk kerajaan surga? Bisa. Belajar dari unta itu. Kalau masuk pintu gerbang, nunduk, ojo arogan gitu, jangan sombong. Bisa, seret, tapi masuk. Enak ya, seret masuknya, tapi bisa kok. Berarti kalau sekarang kita ini punya desire, saya punya kesombongan misalnya, bisa enggak masuk kerajaan Allah? Bisa, tapi tahan-tahan diri ya, ojo sombong-sombong gitu misalnya. Kalau Anda kaya dan Anda cinta uang misalnya, bisa tetap masuk kerajaan Allah, tapi jangan lupa ya, perpuluhan sama persembahan gitu kira-kira. Masuk tapi seret. Yang penting masuk kan ya, kita kan ya enggak apa-apa lah, yang penting masuk. Kita enggak mau ini kok, nanti saya tahu lah pialanya Pak Tong lebih besar dari piala saya, gak popo gitu. Pak Tong piala besar ya memang layak, saya piala kecil enggak apa-apa. Kalau perlu saya enggak usah piala lah, miniatur kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa gitu ya, gantungan kunci, enggak apa-apa, yang penting saya masuk. Pak Tong ya wajar lah pialanya besar. Orang-orang kayak Martin Luther, John Calvin, ya pialanya besar. Saya miniatur gak apa-apa, yang penting masuk surga gitu kan ya. Toh anyway di sana kita tetap happy gitu. Bukan itu Bapak Ibu. Kenapa bukan itu? Karena para penafsir, bukan saya yang mengatakan, tapi para komentari itu mengatakan penafsiran ada lubang jarum, yaitu pintu yang disebut lubang jarum, itu tidak ada di zaman Tuhan Yesus. Itu ada nanti, jauh setelah Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus bicara tentang sesuatu yang tidak ada pada zamannya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya memang mustahil kok kita itu gak bisa masuk kerajaan Allah. It's impossible. Karena kita punya banyak desire. Kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena lebih gampang bahkan unta masuk lubang jarum. Yaitu yang gak bisa. Unta yang gak bisa masuk lubang jarum. Maka ayat 25, ini reaksi murid-murid. Kenapa kok saya mengatakan ini memang sesuatu yang mustahil? Karena murid-murid yang mendengar itu mereka juga gempar. Dan berkata, kalau begitu siapa yang bisa masuk? Jawabannya, yo gak ono, gak ada. Murid-murid dengar Tuhan Yesus ngomong sama pemuda kaya itu kan dari jauh kan mereka lihat begini kan ya. Lalu Tuhan Yesus bilang lebih gampang ini unta masuk lubang jarum. Mereka jadi garuk-garuk loh. Kalau begitu gak siapa yang bisa? Ya gak ada. Gak ada yang bisa masuk kerajaan Allah. Gempar mereka. Kenapa gempar? Karena mereka tahu mereka juga punya banyak desire. Mereka tahu mereka juga punya banyak desire. Mereka bergumul dengan kesombongan. Mereka bergumul dengan pride, mereka bergumul dengan superior syndrome, ya, siapa yang lebih besar di antara kita. Mereka juga punya desire. Mereka bergumul juga dengan kebencian pada orang Samaria. Tuhan Yesus ditolak satu desa, Tuhan mau nggak saya mintakan api dari surga untuk desa itu. Mereka juga bergumul dengan desire mereka. Mereka juga kaya, bukan secara materi, kaya akan banyak hal yang mereka itu cinta dan bukan Tuhan. Kalau begitu mereka pun sadar ya, mereka juga tidak berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan betul mereka juga kita tidak bisa masuk ke sana. Perkara impossible. Lebih mustahil dari unta yang besar masuk lubang jarum yang kecil. Maka mereka berkata pada Tuhan, kan ya, kalau begitu siapa sih yang bisa masuk? Dan memang harusnya jawabannya tidak ada. Tetapi Tuhan menjawab begini kan ya. Segala sesuatu adalah mungkin dengan Allah. Jadi mungkin atau enggak? Enggak mungkin, tapi juga mungkin. Rumit kan ya gini. Saudara puas dengan jawaban Tuhan Yesus begini? Tuhan Yesus kalau bisa bikin khotbah yang simpel lah gitu ya. Yang praktis, poin 1, 2, 3, checklist. Tapi Tuhan Yesus bahkan tidak lakukan itu pada murid-muridnya. Saudara puas? Saya enggak puas. Dan Petrus juga tidak puas. Karena Petrus dan murid-murid lain, dia berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau, Yesus. Jadi apa yang akan kami peroleh? Kira-kira ya.
Yang Petrus ngomong itu begini, Bapak Ibu, terus di tempat duduk itu kayak garuk-garuk ya. Berarti gua ini ibadah ini sia-sia dong, tetap nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Buat apa saya ada di sini setiap minggu? Emang Gary Semarang ini nyaman-nyaman banget gitu ya? Ya enggak lah, biasa aja gitu. Apakah sofanya bisa mijet, ada penghangatnya? Ya enggak kan ya. Sudah enggak nyaman berarti masih enggak bisa? Enggak bisa. Sudah kakak regional berarti masih enggak bisa? Enggak bisa. Sudah persembahan berarti masih enggak bisa? Ya enggak bisa. Terus saudara mulai pikir, ya terus ngapain gua ada di sini gitu ya? Mending saya makan soto di pinggir jalan itu kan ya. Kalau sama-sama enggak bisa masuk, buat apa saya itu mengikut Yesus? Itu kan yang Petrus ngomong kan ya. Kami sudah tinggalkan semua, gue ikut kamu gue Tuhan. Berarti saya dapat apa? Butuh kepastian. Jawabannya, ya kalau hatimu enggak sepenuhnya kepada Dia, ya tetap enggak bisa masuk kerajaan Allah. Masalahnya badanmu ikut, hatimu enggak. Badanmu di sini, hatimu di mana enggak tahu. Maka mungkin ya, karena kita suka aplikasi Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita tutup khotbah ini dengan aplikasi, maka mungkin seperti ini. Jalan keluarnya adalah, ayo Bapak Ibu semua dan saya, mari kita usahakan kemurnian itu. Menata ulang hidup, memperbaiki kesalahan, menjaga hati, belajar melayani, hidup yang akur, dan seterusnya. Ini semua usaha yang baik ya, tapi apakah kita bisa mencapai kesempurnaan dengan itu? Kayaknya ya tetap enggak gitu. Iya sih, saya bukan koruptor gitu ya, dan saya bukan pebisnis yang kotor, saya bukan tukang belanja yang tanpa hikmat, pemborosan terus, saya bukan orang yang hidup penuh ketakutan dan tidak melayani, saya bukan itu semua, tapi kalau sempurna ya jelas tidak lah. Sempurna ya jelas tidak. Ingat, kalau satu titik sekalipun tidak murni, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Maka tidak satupun dari kita akan masuk ke sana. Mustahil. Kecuali Yesus katakan, kecuali bagi Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, kita semua kekurangan yang satu itu. Tapi inilah kabar baiknya, ada berkat menjadi murid Kristus. Ketika Tuhan Yesus tahu ia bukan yang pertama di dalam hidup dari banyak anak-anaknya, ia berulang kali tidak menahan didikannya. Dia tidak berbasa-basi atau berbalik dan meninggalkan kita, tetapi ia senantiasa ingin membagikan hal yang satu itu, hal yang utama itu. Dan sebetulnya dia terus hadir, bukan menjadi yang pertama saja, tapi menjadi segalanya. Karena dia terus mau membagikan kepada kita yang satu itu. That one thing. Apa yang satu itu? Yesus berkata kepada Marta yang sibuk melayani, hanya satu yang perlu yang Maria pilih. Daud berkata di dalam Mazmur 27, one thing I desire of the Lord. Satu hal yang aku inginkan dari Allah. Rasul Paulus, Filipi pasal 3:13 mengatakan, this one thing I do. Inilah yang satu yang kulakukan. Apa one thing itu? Paulus mengatakan, melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Apa itu satu halnya Bapak Ibu sekalian? That one thing adalah Kristus. That one thing, satu hal itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana Allah mengerjakan perkara impossible ini untuk membawa kita makhluk yang setengah hati, manusia yang penuh kelemahan, pribadi yang banyak desire ke dalam kerajaan Allah. Dia harus membawa kerajaan Allah itu datang kepada kita. Dan bagaimana ia melakukan ini, Injil menyatakan dia harus turun ke dalam dunia. Dia harus hidup di dalam ketaatan yang sempurna. Dia harus mati sebagai korban yang tak bercacat di atas kayu salib. Kemudian ia harus bangkit dan menyatakan kemenangannya atas maut. Supaya dia bisa memberikan semua kebenarannya, his own righteousness, kebenarannya sendiri kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan desire saya tadi? Bagaimana dengan ketidaksempurnaan saya tadi? Itu semua dia bawa ke atas kayu salib. Maka Yesus berkata kepada Petrus dan murid-murid, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kita yang sudah meninggalkan our desire dan meletakkannya di bawah kaki Kristus yang duduk di atas tahta, kita akan menerima kembali 100 kali lipat, bukan materi,
tapi 100 kali lipat sukacita dari hidup yang kekal itu di dalam Kristus. Ada akhir bahagia bagi anak-anak Allah yang menerima anugerah dan dengan terseok-seok, limping but blessed seperti Yakub, terpelecok tapi diberkati. Yang memilih yang terbaik yaitu Kristus. Mereka yang mustahil masuk ke dalam kerajaan Allah itu bisa masuk ke sana. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah kita itu sungguh-sungguh meletakkan seluruh desire kita di bawah kaki Kristus, atau kita seperti pemuda kaya itu? Oh, harganya adalah semua yang saya punya ya. Dan kemudian kita berbalik dan sedih. Sedih pun tidak ada artinya kalau kita tidak meletakkan semua di bawah kaki Kristus. Mari kita berdoa.